Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat berjumpa dengan channel Islam Sempurna. Adalah sebuah channel yang mengajak kita semua untuk memahami nilai-nilai perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dan untuk memahami nilai-nilai amal soleh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diharapkan pada diri kita akan tumbuh berbagai kekuatan, antara lain: 1. Kekuatan untuk bersyukur dan bangga menjadi seorang muslim. 2. Kekuatan dan gairah untuk beramal salih. 3. Memperkuat benteng iman dan amal dari berbagai macam tipu daya, pendangkalan iman, dan pemurtatan oleh orang-orang kafir musyrik dimanapun mereka berada. 4. Semakin yakin dengan janji-janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kemuliaan hidup di dunia yang sementara dan kemuliaan hidup di kampung akhirat surga yang abadi selama-lamanya. 5. Bersemangat, peduli, risau untuk senantiasa ikut ambil bagian dalam usaha amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan dakwah atau syiar Islam sebagai tanggung jawab kita bersama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Ad-Dariyat ayat 55. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Semua umat Islam hendaklah selalu menyampaikan agungnya ajaran agama Islam kepada orang lain. Menyampaikan ilmu tidak selalu harus dari orang-orang lulusan pesantren atau lulusan perguruan tinggi tertentu. Sampaikanlah ilmu yang diketahui walaupun hanya sedikit. Sebab siapa tahu, mungkin dari sedikit ilmu yang kita bagikan tapi dapat memberi manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, simaklah terus video ini hingga selesai. Semoga taufik dan hidayah serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurah kepada kita semua. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sesi ketiga ini kita akan simak tentang kisah penderitaan sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang tubuhnya dipenuhi keberkahan. Karena berbagai ujian dan penderitaan di jalan Allah yang telah ia alami. Pada masa awal Islam, ia masuk Islam ketika baru ada 5 hingga 6 orang yang menerima Islam waktu itu. Sehingga cukup lama ia bergelut dengan penderitaan. Ia pernah dipakaikan baju besi, lalu dibaringkan di bawah terik matahari yang sangat panas. Keringat bercucuran dari tubuhnya. Begitu lama ia disiksa di bawah terik matahari, sehingga daging punggungnya mengelupas karena panas. Ia adalah hamba sahaya milik seorang wanita. Ketika tuannya mengetahui
bahwa ia sering menjumpai Rasulullah Muhammad SAW, maka tuannya menghukumnya dengan menusukkan batang besi panas ke kepala Khabbab radhiyallahu anhu. Masya Allah. Pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu meminta Khabbab radhiyallahu anhu menceritakan kembali penderitaannya dahulu pada awal masuk Islam. Khabbab radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah punggungku ini." Begitu Umar radhiyallahu anhu melihat punggungnya, ia berseru, "Belum pernah kulihat punggung seperti ini." Khabbab radhiyallahu anhu berkata, "Aku diseret di atas timbunan bara api yang menyala, sehingga lemak dan darah yang mengalir dari punggungku memadamkan apinya." Setelah Islam berjaya dan pintu-pintu kemenangan telah banyak diraih, Khabbab radhiyallahu anhu menangis. Jangan-jangan Allah telah membalas penderitaan kita. Aku khawatir balasan ini hanya di dunia. Khabbab radhiyallahu anhu meriwayatkan, suatu ketika Nabi Muhammad SAW sholat lama sekali, tidak seperti biasanya. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya tentang sholatnya itu. Jawab Nabi Muhammad SAW, "Ini adalah sholat yang penuh harap dan takut. Aku mengajukan 3 permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 telah dikabulkan dan 1-nya ditolak. Aku memohon agar umatku tidak dimusnahkan karena kelaparan. Doa ini dikabulkan. Kedua, aku meminta agar umatku tidak dikuasai oleh musuh yang akan menghancurkannya sama sekali. Dan doa ini pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, aku meminta agar tidak ada pertikaian di antara umatku. Tetapi doa ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu wafat pada usia 37 tahun. Ia adalah sahabat yang pertama kali dikuburkan di Kufah. Setelah wafatnya, Ali radhiyallahu anhu pernah melewati kuburnya dan berkata, "Semoga Allah merahmati Khabbab." Dengan semangatnya, ia telah memeluk Islam dan ia rela menghabiskan waktunya untuk hijrah, jihad, dan menerima segala penderitaan serta musibah. Penuh berkahlah orang yang selalu mengingat hari kiamat dan selalu bersiap-siap menerima kitab amalnya pada hari hisab. Dan ia menjalani kehidupan ini dengan menerima apa adanya. Dan ia membuat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang menjadi tujuan utama para sahabat Nabi Muhammad SAW.
semuanya yang mereka lakukan semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu, demikianlah apa yang telah kita simak dan kita dengarkan tentang penderitaan sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Khabbab bin Al-Arat ketika awal-awal masuk Islam. Maka marilah kita berniat untuk mengambil hikmahnya, mengambil manfaatnya, mengamalkannya, dan menyampaikannya kepada orang lain. Silahkan Anda subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng supaya Anda mendapatkan notifikasi jika kami mengunggah video yang baru. Dengan menonton dan subscribe, Anda sudah termasuk ikut ambil bagian dalam usaha dakwah atau syiar Islam ini, dan insya Allah menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa dalam tayangan video kami yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.